Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dan cabang-cabang kaidah. Nah, yang pertama itu adalah pengertian. Al-yakin menurut kebahasaan itu berarti pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan asyak itu merupakan sesuatu yang membingungkan. Terkait dengan cabang-cabangnya, yang pertama itu ada asal itu tetap sebagaimana semula, bagaimanapun keberadaannya. Kaidah ini semakna pula dengan apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan berlakunya waktu tersebut, selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya. Kemudian kaidah ini menjelaskan bahwa setiap perkara yang telah memiliki status hukum yang pasti sebelumnya harus tetap dipertahankan sebagaimana kondisi hukum semula. Hukum tersebut tidak bisa diubah selama belum ada bukti kuat yang meyakinkan yang bisa mengubahnya. Misalnya, Aminah meyakini bahwa ia telah punya wudhu, tetapi kemudian ia ragu apakah sudah batal atau belum. Berdasarkan kaidah ini, ia tetap dihukumi punya wudhu, sebab sebelum ia yakini bahwa ia telah berwudhu. Nah, keyakinan tersebut tidak bisa dihilangkan dengan keraguannya, yang mengatakan bahwa ia telah mengalami hadas. Kemudian yang kedua, hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Pada dasarnya, manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dari tuntutan, baik hal Allah maupun hak adami. Setelah dia lahir, muncullah hak dan kewajiban pada dirinya. Misalnya, anak kecil bebas dari tanggung jawab melakukan kewajiban sampai ia balik. Kemudian yang ketiga yaitu hukum asal adalah ketiadaan. Kaidah ini dapat lebih jelas dengan kaidah ataupun hukum asal pada sifat-sifat yang datang kemudian adalah tidak ada. Misalnya, apabila terjadi persengketaan antara penjual dan pembeli tentang aib ataupun cacat barang yang diperjualbelikan, maka yang dianggap adalah perkataan si penjual karena pada asalnya cacat ini tidak ada. Ada pula ulama yang menyatakan karena hukum asalnya adalah akad jual beli telah terjadi, sudah tentu ada kekecualian, yaitu apabila si pembeli bisa memberikan bukti yang meyakinkan bahwa cacat barang itu telah ada ketika barang tersebut masih di tangan penjual. Selanjutnya, asal setiap kejadian dilihat dari waktu yang terdekat. Kaidah di atas terdapat dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, sedangkan dalam kitab-kitab mazhab Hanafi juga terdapat. Hukum asal adalah penyanderaan suatu peristiwa kepada waktu yang lebih dekat dengannya. Secara substansi sama saja. Apabila terjadi keraguan karena perbedaan waktu dalam suatu peristiwa, maka hukum yang ditetapkan adalah menurut waktu yang paling dekat kepada peristiwa tersebut. Karena waktu yang paling dekat menjadikan peristiwa itu, kecuali ada bukti lain yang meyakinkan bahwa peristiwa tersebut telah terjadi pada waktu yang lebih jauh. Misal, seseorang wanita sedang mengandung, ada yang memukul perutnya, kemudian keluarlah bayi dalam keadaan hidup dan sehat. Selang beberapa bulan, bayi itu meninggal, maka meninggalnya bayi tidak disandarkan kepada pemukulan yang terjadi pada waktu yang lama, tetapi disebabkan oleh hal lain yang merupakan waktu yang paling dekat dengan kematiannya. Selanjutnya, hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini samakan dengan tidak ada hukum terhadap suatu perbuatan sampai datangnya syariah dan kaidah yang meragukan tentang hukum wajibnya, maka tidak wajib dilakukan. Misal, apabila ada binatang yang belum ada dalil yang tegas tentang keharamannya, maka hukumnya boleh dimakan. Apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti yang meyakinkan pula. Misal, kita berpraduga tidak bersalah kepada seseorang, tetapi kemudian ternyata ada orang tersebut tertangkap sedang melakukan kejahatan, maka orang tersebut adalah bersalah, harus dihukum. Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi. Tahawuf ditetapkan dengan dasar dalil yang meyakinkan, yaitu harus 7 putaran. Kemudian pada keadaan tawaf, seseorang ragu apakah yang dilakukan putaran ke-6 atau ke-5, maka yang meyakinkan adalah jumlah yang ke-5. Jadi dalam hal berhubungan dengan bilangan, apabila seseorang itu ragu, maka bilangan terkecil itulah yang meyakinkan. Asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya.
Kaidah tersebut lebih dekat dimaksudkan dengan ke dalam kelompok kaidah usul daripada kaidah fikih. Alasannya kaidah tersebut berkenaan dengan kebahasaan, sedangkan kaidah-kaidah bahasa berhubungan erat dengan arti yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Misal, apabila seorang berkata, saya mau mewakafkan harta saya kepada anak Kiai Ahmad, maka anak dalam kalimat tersebut adalah anak yang sesungguhnya, bukan anak pungut dan bukan pula cucu. Demikian pula kata-kata hibah juga jual beli, sewa menyewa, gade dan lainnya di dalam akad harus diartikan terlebih dahulu dengan arti kata yang sebenarnya, bukan arti kiasan. Hukum asal bersagama adalah haram. Persoalan lain yang menurut fikih Islam memiliki hukum asal berharam adalah melakukan persetubuhan seagama. Dalam kaidah ini disebutkan bahwa ketentuan dasar melakukan persetubuhan dengan perempuan adalah haram, kecuali dengan ada sebab yang diyakininya bisa menghalalkannya, yaitu pernikahan. Misal, Afwan ragu mengenai sah tidaknya akad nikahnya dengan Ani. Karena Afwan meragukan salah satu dari syarat nikah, maka ia tidak boleh berhubungan badan dengan Ani. Sebab hukum asal melakukan hubungan badan adalah haram. Tidak dianggap atau diakui persangkatan yang jelas salahnya. Apabila salah debitor telah membayar hutangnya kepada kreditor, kemudian wakil debitor atau penanggung jawab membayar lagi uang debitor atas sangkatan bahwa hutang belum dibayar oleh debitor, maka wakil debitor akan menanggung jawab berhak meminta dikembalikan uang yang dibayarkannya, karena pembayarannya dilakukan atas dasar prasangka yang jelas salahnya. Diakui dengan wahar kira-kira. Badannya zan dan waha adalah di dalam za yang salah itu persangkatannya, sedangkan dalam wahan yang salah itu zatnya. Apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah ahli waris, maka harta warisan dibagikan di antara mereka, tidak diakui ahli waris yang dikira-kira.